Kalau hutan Papua hilang, orang Papua hidup dari mana? Perkenalkan, nama saya Tominggo Swalilo. Saya tinggal di Kampung Atkari, Distrik Misol Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Ya, saya akan berbicara tentang kalimat pembuka saya tadi, bahwa kebetulan saya ada di tengah hutan, di mana hutan ini, teman-teman kalau lihat, ini hanya pohon-pohon kecil yang bertumbuh, dan ini disebabkan karena pada waktu yang lampau, saya tidak tahu, tetapi menurut cerita orang di sini bahwa hutan ini pernah terjadi kebakaran yang sangat luar biasa, di mana di saat itu musim kemarau yang sangat panjang, kemudian orang tidak sengaja membuang pontongan rokok, akhirnya hutannya terbakar dan banyak sekali pohon-pohon besar di sini dibakar habis, dan kelihatan sekarang ini semacam tempat bekas kebun. Padahal ini hutan hutan murni dari penciptaan, tapi terjadi seperti ini karena faktor kebakaran eh, hutan. Jadi itu bukan perbuatan manusia, tetapi itu musibah yang terjadi tanpa dugaan orang-orang di sini. Akhirnya dampak yang dihadapi sekarang masyarakat di sini untuk mengambil kayu untuk bahan bangunan rumah semakin jauh, karena sebagian besar hutan di pinggir-pinggir kampung itu telah dimakan oleh api pada waktu itu. Jadi kayu-kayu semua semakin menjauh. Jadi itu baru dari musibah. Nah, saya akan berbicara tentang kalimat saya tadi. Kalau hutan Papua hilang, maka orang Papua kemana atau terjadi seperti apa? Nah, teman-teman, kalau kita orang Papua, itu hutan itu kami anggap sebagai mama yang memberikan kami kehidupan. Kenapa kami anggap hutan Papua itu sebagai mama? Sebab di dalam hutan ini kami bisa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Nah, misalnya kalau kami mau ingin makan babi, maka kami cukup ke hutan, pasang jerat, dan dapat. Ataupun kami mau makan uh, hasil buruan yang lain selain babi, demikian. Jadi kami bisa pasang jerat di hutan, kemudian kami bisa berburu malam hari di hutan. Nah, itu untuk lauk pauk, ya, istilahnya orang bilang lauk pauk untuk kebutuhan di dalam rumah. Jadi itu karena hutan, makanya kami bilang hutan itu adalah mama bagi orang Papua. Nah, selain hasil buruan yang bisa kami dapatkan, hutan juga kami bisa manfaatkannya sebagai oksigen, di mana ketika kami merasa capek, ketika kami merasa lelah dari aktivitas yang begitu padat, kemudian polusi di dalam kota, ataupun lain sebagainya, kami bisa menghilangkan rasa capek itu di tengah hutan. Sebab di hutan itu oksigennya itu langsung dari alam, kami akan menikmati suara-suara burung, teman-teman bisa dengar. Kami akan menikmati angin segar di tengah hutan, dan banyak sekali manfaat yang akan kami alami. Jadi ketika kami sudah capek sekali, pastinya kami akan refreshing untuk menghilangkan rasa capek itu. Pasti kita akan masuk ke hutan untuk menghilangkan rasa capek itu. Seperti sekarang ini saya ada di hutan ini karena saya ingin untuk menghilangkan rasa capek saya di tengah kampung sana. Jadi saya datang ke hutan ini untuk ya menghilangkan rasa capek. Nah, kemudian selain itu hutan juga kami manfaatkannya sebagai tempat untuk kami bisa berkebun. Jadi
Kalau kami berkebun, itu tidak semua hutan itu kami bongkar untuk kebun, ya. Misalnya saya duduk di tempat ini, contoh saja kalau misalnya ini tempat bekas kebun, maka kami cukup berkebun di sini. Kami tidak bisa membongkar hutan yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Nah, artinya hutan itu belum pernah disentuh oleh manusia. Jadi kami cukup tinggal membuat kebun di mana tempat yang kami sudah buat. Contohnya seperti yang saya tinggal ini, kalau misalnya di sini adalah tempat berkebun, maka kami akan melakukan berkebunnya itu di sini. Begitu. Jadi kami orang Papua itu tanpa hutan memang kehidupan kami tidak ada apa-apa. Nah, selain itu kami juga bisa tanam pisang, kelapa. Teman-teman bisa lihat ini banyak sekali tanaman, kelapa, pisang. Ini semua menjadi kebutuhan sehari-hari. Jadi dalam video ini saya mau pesan kepada semua kita orang Papua supaya kita harus menjaga tanah Papua ini dengan baik. Jangan sampai mereka yang punya modal itu datang dengan berbagai banyak cara untuk menghabiskan hutan Papua. Kita generasi muda, tapi juga nanti generasi ke depan itu nanti akan kesulitan ketika hutan kami itu dihabis oleh mereka yang punya modal atau pemerintah kolonial ini. Jadi kita harus menjaga tanah Papua, hutan Papua dengan tidak menjual kepada siapapun. Kalau mereka datang dengan nilai tawaran yang sangat tinggi, saya sarankan untuk jangan kaget dengan uang-uang yang mereka tawarkan, karena berapapun mereka yang bayarkan itu tidak ada nilainya dengan tanah kami. Ya, nilai yang sedikit sepangkal itu akan menghabiskan ribuan generasi. Karena itu teman-teman, ini saya pesan dalam video ini bahwa kita sebagai orang Papua yang khususnya pemilik hak wilayah tanah itu tidak boleh menjual kepada mereka yang punya modal dengan kepentingan lain-lain. Jadi seperti itu teman-teman. Eh, Mungkin video kali ini cukup sekian. Saya ada di tengah hutan ini dengan tujuan lain. Maksudnya daripada saya di hutan ini sudah saya sampaikan, dan sekarang ini saya akan terus melakukan perjalanan saya masuk ke dalam. Kemudian saya akan pulang di sore hari. Oke, seperti itu. Teman-teman bantu dukung channel Domingos Walilo ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.